Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafazul Satyaji dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan PT Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna beserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 18 kelompok 1. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan dan perawatan rescue truk kompartemen yang sesuai dengan SOP. Sebelum digunakan, tentunya kendaraan ini harus dalam kondisi yang layak operasi guna mendukung tugas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Untuk itu, perlunya pemeriksaan untuk mengetahui apakah sarana SAR darat ini sudah memenuhi standar teknis dan operasional. Ada 4 pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kendaraan, pemeriksaan kelengkapan, dan pemeriksaan peralatan SAR. Pada pemeriksaan dokumen, ada beberapa dokumen kendaraan yang harus diperiksa, yaitu BPKB, STNK, pajak kendaraan, dan dokumen pemeliharaan. Untuk pemeriksaan fisik kendaraan, pada bagian bodi, diantaranya yaitu fender, pintu, kaca depan, kaca pintu, bumper depan dan belakang, bodi belakang, mika lampu dan reflektor, grill, dan wiper. Pada bagian dalam kabin, yang pertama, pastikan pengunci sabuk pengaman tidak macet, longgar, ataupun tergulung. Yang kedua, pastikan kondisi dan berfungsinya suara klakson normal. Yang ketiga, pastikan starter mesin berfungsi dengan baik, bisa menghidupkan mesin dengan mudah. Yang keempat, pastikan instrumen panel berfungsi dengan baik. Saat kunci kontak on harus hidup semua. Saat mesin sudah hidup, lampu harus mati. Tidak ada lampu indikator yang menyala saat mesin hidup kecuali handbrake ditarik. Yang kelima, pastikan kondisi mika lampu dalam tidak rusak, cahaya dari lampu terang. Yang keenam, pastikan ketersediaan minyak rem dan memeriksa fungsi kopling berfungsi, kualitas dan kuantitas minyak rem mencukupi. Yang ketujuh, pastikan regulator window berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, pastikan fungsi AC berfungsi dengan baik di setiap kecepatan, low maupun medium. Yang kesembilan, pastikan fungsi wiper dan washer bekerja dengan baik, bisa membersihkan dengan sapuan yang bersih, dan washer masih bisa menyemprotkan air dengan arah yang benar. Yang kesepuluh, pastikan kaca depan tidak retak dan kondisi bersih. Yang kesebelas yaitu langkah tuas dan fungsi rem parkir. Pastikan adanya gerak bebas kurang lebih saat ditarik 6-8 klik untuk rescue truk. Yang ke-12, pastikan jarak pedal rem dengan bracket saat ditekan untuk rescue truk yaitu 35 mm. Yang ke-13, pastikan gerak bebas fungsi kopling yaitu 15-25 mm untuk rescue truk. Yang ke-14 yaitu pastikan brake master cylinder tidak ada kebocoran dan kondisi minyak baik dan cukup. Yang ke-15, memastikan master silinder kopling tidak ada kebocoran dan kondisi minyak baik dan cukup. Yang ke-16, pastikan gerak bebas roda kemudi yaitu 10-50 mm untuk rescue truk dan kondisi pemasangan roda kemudi tidak kendor, saat diputar tidak ada kelainan ataupun bunyi-bunyi. Dan yang ke-17 yaitu memastikan cairan washer terisi cukup dan tidak bocor. Pada bagian ruang mesin, yang pertama yaitu pastikan saringan udara dalam kondisi bersih, tidak sobek ataupun rusak. Apabila kotor, segera diganti. Yang kedua yaitu pastikan oli mesin tidak bocor, kondisi cukup di antara batas minimal dan maksimal. Yang ketiga yaitu pastikan air pendingin mesin tidak ada kebocoran pada bagian atas, kanan, kiri, depan, bawah, dan pada pipa-pipa selang radiator. Yang keempat, pastikan panbel kipas tidak kendor, tidak aus, dan tidak retak-retak. Yang kelima, pastikan kisi-kisi dan selang radiator tidak rusak, penyok maupun bocor. Yang keenam, pastikan kisi-kisi intercooler dan kondenser tidak rusak, penyok maupun bocor. Yang ketujuh, memastikan minyak power steering tidak bocor, kondisi cukup di antara batas minimal dan maksimal. Dan yang kedelapan, pastikan selang dan pipa bahan bakar terpasang dengan benar, tidak retak dan tidak bocor. Pada bagian bawah kendaraan,
Yang pertama yaitu pastikan kelengkapan part bagian depan tidak ada tetesan oli mesin, air pendingin, minyak bor steering, dan oli gardan bagian depan. Yang kedua yaitu pastikan kelengkapan part bagian tengah tidak ada tetesan oli di bagian transmisi dan transfer case. Dan yang ketiga yaitu pastikan pada bagian gardan belakang tidak ada rembesan maupun tetesan oli. Pada bagian ban dan roda yang perlu diperiksa yaitu kondisi kampas rem, tapak ban, tekanan ban. Pastikan usia ban tidak lebih dari 3-4 tahun. Kondisi pemasangan velg, kekencangan baut axle shaft, dan kekencangan baut roda. Selanjutnya yaitu kondisi baterai. Pastikan baterai tidak bocor dan berubah bentuk, air aki cukup, kepala aki tidak kotor dan tidak kendor. Untuk pemeriksaan kelengkapan diantaranya yaitu peralatan komunikasi, GPS stationary, radio CD dan set speaker, leg bar dan sirine, lampu rotator, speaker toa, winch, air conditioner, segitiga pengaman, dan kotak P3K. Yang terakhir yaitu pemeriksaan peralatan SAR yang melekat pada rescue truk kompartemen, diantaranya peralatan ekstrikasi, peralatan mountaineering, peralatan medis, peralatan keselamatan, dan peralatan pendukung. Saat pengoperasian, kompetensi pengendara atau kemampuan yang dimiliki pengendara sangatlah penting, yang dibuktikan dengan surat izin mengemudi atau SIM sesuai jenis kendaraan. Uji fungsi performa kendaraan. Yang pertama yaitu suara mesin. Suara mesin tidak kasar ataupun getar. Yang kedua yaitu efektivitas rem. Pedal rem tidak keras ataupun ambles ketika direm kendaraan segera berhenti dan tidak membuang ke salah satu arah. Yang ketiga yaitu kerja kopling. Dapat memutuskan dan menghubungkan putaran mesin. Pedal setelah diinjak kembali ke posisi semula, dan pedal tidak bergetar saat dioperasikan. Yang keempat yaitu kerja transmisi. Dapat berpindah gigi dengan mudah dan halus. Yang kelima yaitu fungsi dan kerja transfer case atau sistem 4WD. Bisa dioperasikan ke posisi 2 high, 4 high, dan 4 low dengan sempurna atau tidak gagal. Kondisi pengendaraan pada kecepatan rendah dan selama akselerasi tidak ada suara kasar dan tidak getar. Yang keenam yaitu pemeriksaan laju kendaraan, tidak ke kanan atau tidak ke kiri sendiri. Setelah pengoperasian, kembalikan lagi kendaraan ke lokasi penyimpanan atau shelter dengan baik dan benar dan dalam kondisi yang bersih.